Menunda menabur mendatangkan penyesalan. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Gereja harus memberi pelayanan yang baik dalam arti mengajarkan kebenaran yang dapat mengubah cara berpikir atau paradigma dari jemaat ke arah yang benar. Gereja yang hanya mengajarkan mujizat dan berkat-berkat jasmani untuk bisa diklaim dari Tuhan adalah gereja yang membuat jemaat tetap pada posisi di dalam dunia ini dengan segala keadaan yang mengikat dan membelenggunya, sehingga jemaat terus berpola pikir hanya dengan cara-cara duniawi, terjebak dalam janji kemudahan dengan sesedikit mungkin bayar harga atau tidak mengajak dan mengajar untuk mengikuti proses yang benar, melewati penderitaan karena Kristus dan berani menyangkal diri. Jemaat seperti ini berpotensi tergiring ke dalam api kekal, seolah-olah kita memarkir jemaat di dunia ini. Jangan hanya menina bobokkan jemaat dengan iming-iming kemudahan untuk memperoleh berkat dan keberhasilan tanpa mempush atau mendorong jemaat untuk mengejar hidup yang berkenan, hidup kudus, dan berani melepas dosa, menundukkan segala kesenangan daging dan kesenangan mata yang bisa menyesatkan dan berakibat membinasakan dengan hidup taat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang didorong ke gereja hanya supaya memperoleh mujizat dan berkat-berkat materi atau berkat-berkat jasmani serta pemenuhan kebutuhan jasmani saja, mereka sudah disesatkan. Kalau jemaat diajar untuk memperoleh berkat berlipat ganda, 30, 60, 100 kali ganda, karena alasan akan mendapat upah sebagai kompensasi dalam memberi atau dalam mempersembahkan sesuatu, itu berarti suatu pembodohan sampai tingkat penyesatan, dan dampaknya adalah kebinasaan. Pemimpin umat yang demikian merasa bahwa mereka sedang melayani Tuhan dengan memberkati jemaat dengan cara memberikan, menawarkan berkat-berkat jasmani yang menurut mereka sebagai kebutuhan utama bagi jemaat, dan tidak lebih memperhatikan atau fokus kepada pengajaran hidup dalam kekudusan, mendidik, membina jemaat dan umat menuju gereja yang sempurna. Tanpa disadari, pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan tersebut sebenarnya menyesatkan jemaat dengan memindahkan fokus hidup mereka. Seharusnya fokusnya ditujukan kepada kerajaan Allah, kepada kepentingan dan syarat-syarat mutlak untuk dapat hidup dengan cara dan dalam pola-pola prinsip aturan dalam kerajaan Allah sebagaimana dijelaskan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Itulah adalah persyaratan atau cara hidup, pola pikir warga, anak-anak kerajaan Allah. Tetapi karena hanya terdorong dan memprioritaskan pada ajaran berkat, pada pemenuhan kebutuhan jasmani semata, maka fokusnya menjadi sumir dan mudah dialihkan atau sudah dibuat menyimpang. Dalam hal ini, tidak disadari ada gereja-gereja yang sudah menjadi alat iblis untuk menyesatkan jemaat agar terhilang dari hadirat Tuhan. Sayang sekali. Hamba Tuhan yang demikian sebenarnya sudah bukan hamba Tuhan yang benar, tetapi telah berubah menjadi hamba uang dan yang mau dipakai iblis untuk menyesatkan umat. Hamba Tuhan atau gembala palsu seperti ini bukan berarti
berarti tidak bisa berkhotbah dan bukan berarti tidak bisa mengadakan mujizat. Mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan dan yang berusaha memikat banyak orang untuk menjadi pengikutnya atau menjadi anggota gerejanya. Hamba Tuhan seperti inilah yang suatu hari akan ditolak oleh Tuhan Yesus seperti dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Hal semacam ini seharusnya tidak mengherankan lagi, sebab memang dari dulu penyesatan juga berasal dari dalam. Setan bukan hanya bisa ada di luar saja, melainkan juga bisa ada di lingkaran atau dalam komunitas gereja yang berusaha keras menggeser atau menjatuhkan iman jemaat atau hamba-hambanya dengan mengajarkan pengajaran yang tidak membawa jemaat kepada Allah, kepada kepentingan kerajaannya. Itulah sebabnya Paulus menasihati anak rohaninya Timotius agar mengawasi dirinya dan mengawasi pengajarannya. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau, yang mengikuti ajaranmu. Oleh sebab itu, sepatutnya lah setiap orang harus lebih mawas diri, mau introspeksi, memeriksa dirinya sendiri daripada lebih suka menilai orang lain dan menghakimi orang lain. Titus 2 ayat 7 sampai dengan 8 dan 10. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja yang benar adalah gereja yang mendorong jemaat untuk mencari Tuhan saja, yaitu bagaimana hidup berkenan kepada Allah, menjadi anak-anak kesukaan Allah yang melakukan kehendak Bapa. Gereja seperti itu pasti mengarahkan jemaat untuk fokus mempersiapkan diri hidup dalam kerajaan Allah, yaitu rumah Bapa di sorga, dan selalu menyadarkan kepada jemaat untuk menghayati bahwa orang percaya berasal dari atas, bukan berasal dari dunia, dari bawah, dari bumi ini. Dengan demikian, orang percaya dapat menghayati bahwa dunia ini hidup hanya sejenak, menumpang dan sementara. Ini bukan rumahnya, bukan tempatnya, bukan tanah airnya. Orang yang kewarganegaraannya di sorga kekal, kewarganegaraannya kerajaan Allah, tidak akan memusingkan hal-hal dalam dunia ini, karena semua akan kita tinggalkan pada waktunya. Saudara, gereja seperti ini adalah gereja yang membangun anggota keluarga kerajaan sorga. Haleluya. Dalam hal ini gereja seharusnya kembali kepada maksud dan tujuan keselamatan yang Allah berikan. Keselamatan diberikan bukan supaya manusia memiliki agama atau cara hidup yang saleh karena mengikuti segala aturan-aturan agama tersebut. Bukan juga hidup mengabdi kepada Tuhan, tetapi mereka mengabdi kepada sesama, menyukakan sesama dengan menjadi saleh, mengikuti segala aturan-aturan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita tidak sekedar melakukan kebenarannya untuk menunjukkan, untuk mengikuti sebagai peraturan-peraturan agamawi, karena didasari takut dan juga hanya sekedar mau mencari sanjungan, puja-puji dan kehormatan dari manusia. Melainkan kiranya ibadah
kita ini sesuai dan memiliki kehidupan seperti rancangan awal semula dari Allah. Kita mengikuti kehendak Allah, mengikuti rancangannya dalam hidup kita. Selain gereja mengajarkan kebenaran, saudara yang kekasih dalam Tuhan, para pemimpin umat dan pelayan jemaat pun harus menjadi teladan yang dapat menunjukkan bagaimana hidupnya telah diubahkan, dipulihkan, dan sudah dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Seharusnya orang percaya mengerti bahwa dalam kehidupan ini ada hukum atau tatanan yang tidak bisa dilanggar. Hukum itu adalah hukum tabur tuai. Misal, kalau seseorang telah rajin bekerja, pada umumnya bisa atau dapat memiliki hasil dalam wujud harta benda lebih banyak. Tetapi orang malas tidak akan dapat dipercayai memiliki harta banyak kecuali dia mencarinya, memperolehnya dengan cara-cara curang yang akhirnya akan membawa orang tersebut ke dalam penjara, bahkan bisa juga sampai kepada kebinasaan. Menabur kebaikan pun akan menuai kebaikan. Sebaliknya, menabur kejahatan akan menuai kejahatan yang membawa kepada kebinasaan. Yang menabur angin akan menuai badai. Orang percaya harus menjadi manusia yang bertanggung jawab, yaitu dengan bekerja rajin, menjaga pola hidup yang baik agar memiliki kesehatan yang prima untuk digunakan, dan memakai kesempatan yang ada dengan melayani dan bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Doa untuk memperoleh berkat jasmani akan sia-sia kalau seseorang tidak bisa bertanggung jawab atas harta yang dititipkan atau dipinjamkan Tuhan kepadanya dan dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, sebenarnya masalah pemenuhan kebutuhan jasmani bukanlah masalah yang besar. Masalah yang besar adalah bagaimana seseorang menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa atau hidup berkenan kepadanya. Inilah hal yang tersulit dalam kehidupan yang harus mengutamakan atau mau tunduk, memprioritaskan atau mengedepankan. Bahkan mestinya hal ini sudah menjadi agenda hidup satu-satunya bagi orang percaya yang harus diperjuangkan. Puji Tuhan, hukum tabur tuai adalah hukum atau tatanan yang seharusnya menggetarkan jiwa kita. Karena bukan hanya manusia yang tunduk pada hukum ini, melainkan Allah sendiri konsekuen untuk menegakkannya. Menabur tidak boleh ditunda, sebab penundaan merupakan masalah besar yang akan disesali kelak dalam kekekalan. Orang yang selalu menunda apa yang seharusnya dilakukan untuk Tuhan dan kerajaannya adalah orang yang tidak menyadari betapa dahsyatnya hukum ini. Dengan memahami hukum tabur tuai, seharusnya setiap orang percaya tidak menunda untuk menabur apa yang mendatangkan kemuliaan di kehidupan yang akan datang kelak, di kehidupan kekal. Terlebih fokuslah menabur dalam roh, agar kita dapat menuai dan menikmati hidup kekal dari roh itu. Jangan sebaliknya, banyak menabur dengan daging dan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galati 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.